Halo guys, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini gue mau kasih tips dan triks ke kalian nih seputar Infinix Note 10 Pro. Nah, jadi Infinix Note 10 Pro ini base-nya itu untuk UI-nya itu adalah XOS atau XOS. Nah, tergantung kalian aja nih mau menamainya itu apa. Nah, jadi base-nya itu ini XOS atau XOS. Jadi base-nya itu udah Android Dolphin V7.6 yang gue pakai saat ini di Infinix Note 10 Pro. Oke. Jadi kalau kalian yang udah XOS-nya Dolphin V7 itu udah ikutin cara gue ini aja untuk tips dan triks seputar handphone Infinix ya. Jadi di sini yang pertama adalah tips dari cek kartu garansi elektronik. Nah, kalian kan kalau baru pertama kali beli handphone Infinix kan kalian biasanya untuk masukin kartu garansi elektroniknya ya. Jadi itu caranya gampang sih sebenarnya, buka ke setting aja. Lalu kalian pilih ponsel saya. Nah, di ponsel saya ini ada cek kartu garansi elektronik. Nah, yang ini cek kartu garansi elektronik. Nah, ini sebenarnya gue udah masukin waktu pertama kali gue beli cek kartu garansi elektroniknya. Di sini tinggal kita lihat aja detailnya sampai kapan, tanggal kadaluarsa, garansinya 30 bulan 7 2022. Jadi ini emang gue beli baru ya waktu kemarin ini, belum lama gue beli. Nah, di sini ada tipe Infinix-nya, sama di sini ada email dari si handphone gue ini. Oke, itu yang pertama adalah tips dari cek kartu garansi elektronik. Ini bisa juga kalian gunakan kalau kalian beli handphone Infinix second ya. Jadi kelihatan tuh beli barunya dari awalnya tuh kapan. Oke. Yang kedua adalah pengaturan refresh rate dan night mode. Nah, oke. Di sini kan untuk Infinix Note 10 Pro ini yang gue pakai kan dia udah 90 Hz ya untuk spesifikasinya. Jadi gue mau kasih tahu ke kalian caranya. Yang pertama, kalian buka setting, lalu kalian pilih ke layar dan kecerahan. Di sini ada yang namanya refresh rate layar. Nah, di refresh rate layar ini ada pilihannya 90 Hz atau 60 Hz atau beralih refresh rate otomatis. Gue sih di sini sebenarnya pilih yang otomatis ya, karena kalau yang otomatis itu dia bisa secara otomatis kalau ketika kita nonton video atau YouTube dia otomatis refresh rate-nya di 60 fps. Tapi kalau ketika kita main game itu otomatis dia ke 90 Hz. Jadi irit daya juga sih kalau kalian beralih refresh rate-nya yang otomatis. Kalau gue sih pilih otomatis. Kalau kalian mau set di 90 Hz terus juga boleh. Tapi konsekuensinya ya memang baterainya agak sedikit boros karena sekedar scrolling sosial media aja kita di 90 Hz tuh mubajir. Kecuali kalau main game ya, main game itu 90 Hz itu udah cakep. Makanya gue pilih sih yang otomatis aja. Oke, sama satu lagi untuk mengaktifkan night mode-nya juga masih di menu layar dan kecerahan ya. Di sini ada yang namanya tema gelap. Nah, tema gelapnya kebetulan nih gue masih pakai tema yang putih ya, belum yang night mode. Nah, di sini gue aktifin tema gelapnya dan dia akan berubah jadi gelap. Nah, ini settingannya juga udah gelap. Jadi untuk tombol recent app-nya juga gelap. Nah, tuh. Jadi gelap semua ya. Jadi ini adalah refresh rate dan night mode. Yang ketiga adalah fitur dari jendela mengambang. Nah, jendela mengambang tuh kayak misalkan aplikasi kita nggak hanya kita buka satu aplikasi di dalam layar gitu. Jadi aplikasi kita bisa mengambang-ngambang. Cialah. Yang pertama kita buka ke setting aja. Lalu habis buka setting kita pilih tambahan fitur. Nah, di sini ada pilih tambahan fitur. Nah, setelah itu kalian pilih aja yang bagian belakang guntur. Nah, di sini udah ada keterangannya. Bagian belakang guntur ya. Jadi di sini kita bisa masukin jendela mengambang. Kayak handphone Android lainnya ada juga fitur-fitur kayak gini. Jendela mengambang gini ya. Nah, caranya kita cek aja ke panduannya. Nah, sentuh sensor sidik jari 2 kali untuk mengaktifkan bagian belakang guntur. Nah, jadi gini, misalkan kita buka YouTube ya. Misal kita buka YouTube nih, kita sentuh 2 kali aja, jangan diklik ya, disentuh aja 2 kali. Nah, dia udah langsung mengambang nih. Ada di sini tuh, jendela mengambangnya tuh. Kita bisa posisi di tengah nih. Kalau kita seret ke tengah yang warna hijau ini, kita lepas aja. Nah, dia akan berada di tengah. Jadi di samping kita bisa buka untuk si aplikasinya, kita juga masih bisa buka si handphonenya.
Tuh, kita bisa mengoperasikan handphonenya, misalkan kita buka Facebook di handphonenya sambil kita nonton YouTube. Ini juga bisa kita atur posisinya ya, nggak hanya di di tengah-tengah gini. Nah, ini bisa kita atur posisinya, mau di sebelah kiri juga bisa. Nah, ini kita buka Facebook sambil kita nonton si YouTube-nya. Emang agak kecil ya kalau di sebelah posisinya, kalau di tengah sih emang agak lebih besar. Oke, jadi itu adalah fitur namanya jendela mengambang di Infinix Note ya. Selanjutnya adalah fitur namanya skala animasi. Nah, skala animasi ini lumayan bisa bikin handphone kita ngebut ya. Bukan ngebut spesifikasinya ya, ngebut dalam hal buka tutup aplikasi atau sekedar kita scrolling sosial media. Nah, yang pertama kalian harus mengaktifkan dulu yang namanya mode developer. Nah, di mode developer kalian tinggal buka aja di setting, lalu ponsel saya. Nah, di ponsel saya ini aktifkan mode developer dengan ketuk aja nomor bentukan sampai 7 kali. Nah, karena di sini gue udah jadi developer, ada keterangannya gini. Tidak perlu Anda sudah menjadi pengembang. Nah, kalau kalian sudah ketik 7 kali, yang belum menjadi pengembang kayak gini, dia akan muncul nanti. Selamat Anda menjadi pengembang. Nah, kalau udah, kita buka aja settingan kembali, kita pilih yang sistem. Pilih yang sistem ini, nah di sini ada opsi pengembang paling bawah. Jangan lupa kalian aktifkan dulu opsi pengembangnya dan kalian scroll aja sampai yang namanya ada skala animasi. Mana nih skala animasi gua nih? Nih, skala animasi kalian pilih aja yang 0,5 ya. Kalau bawaannya itu biasanya satu kali. Nah, kalian pilih aja di 0,5, ada 3 ya. Skala animasi jendela, skala animasi transisi, sama skala durasi animator. Ada 3 begini, kalian pilih yang 0,5. Nah, ini dijamin. Kalian buka tutup aplikasi tuh, misalkan nih, gua mau buka Facebook, mana tadi tuh. Langsung cepat tuh, ngebuka langsung Facebook, sama misalkan gue buka YouTube. Nah, langsung kebuka langsung YouTube, sama misalkan gue buka Play Store. Nah, dia langsung keluar gitu, aplikasinya langsung muncul gitu. Lalu gue buka Google Chrome, nah dia langsung cepat gitu keluar langsung. Terus buka CNN, nah Twing tuh cepat keluarnya gitu aplikasinya. Gue buka ke Facebook lagi, tuh langsung muncul. Gue buka ke YouTube lagi, cepat, jadi pergerakan animasinya tuh kita cepetin lagi. Oke, jadi itu adalah fitur yang namanya skala animasi. Lanjut ke fitur yang namanya Smart Panel. Nah, Smart Panel itu istilahnya kayak Active Touch ya kalau di handphone iPhone ya. Active Touch tuh kayak bola-bola bantuan gitulah. Kalau di handphonenya Xiaomi kayaknya namanya bola bantuan apa gimana gitu, gue lupa. Nah, caranya kalian pilih aja ke menu setting. Oke, kalian pilih menu setting, lalu tambahan fitur. Nah, di sini ada Smart Panel. Nah, Smart Panel ini kalian aktifkan dulu ya. Smart Panel kalian aktifkan, lalu tombolnya kalian getarin supaya enak. Dan caranya itu adalah, nah di sini ada tutorialnya. Nah, usap ke dalam dari tepi kiri dan berhenti sejenak. Oke, kayak buka recent app aja. Nah, oke, coba ya. Kita tes. Nah, itu Smart Panel udah keluar tuh. Jadi Smart Panel gue yang ada di sini itu ada Facebook, PUBG Mobile, Google Chrome, WhatsApp, Call of Duty Mobile, Instagram, sama Mobile Legend. Ini bisa kita setting sesuka kita. Ini yang gue masukin ya. Caranya gampang, tinggal kalian seret dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan juga boleh. Kalian seret tapi ditahan. Nah, itu akan muncul. Nah, kalau kalian misalkan mau buka Facebook, tinggal klik aja Facebooknya. Udah kebuka langsung si Facebooknya. Tapi kalau kalian mau main game, misalkan mau main si Mobile Legend, tinggal buka aja Mobile Legendnya. Nah, udah kalian mainin. Oke, jadi itu adalah fitur yang namanya Smart Panel. Oke, selanjutnya adalah fitur yang namanya kunci aplikasi. Nah, aplikasi favorit kita nih, misalkan aplikasi sosial media, aplikasi chatting nih, yang nggak mau ketahuan orang, kita bisa kunci. Kita bisa kunci aplikasinya itu. Caranya gampang, kalian buka ke setting lagi, lalu kalian pilih ke keamanan. Mana nih keamanan?
Oke, lanjut kalian pilih yang namanya kunci aplikasi. Nah, di sini udah ada kunci aplikasi ya. Nah, kalian pilih aja kunci aplikasi. Nah, ini tinggal kita masukin fingerprint nih. Biasanya kalau kalian yang baru pertama kali itu harus daftarin dulu fingerprint atau polanya dulu. Nah, misalkan kita mau kunci aplikasi WhatsApp, kita klik aja gemboknya di sini. Nah, sampai dia berwarna hijau. Nah, misalkan selain WhatsApp, gue mau kunci galeri gue, biar foto-foto gue aman, nggak bisa dilihat orang lain. Nah, kita klik aja gemboknya. Nah, sampai warna hijau gini. Oke, jadi setelah kita kunci gemboknya ini, ya udah kita langsung aja coba kita cek WhatsApp. Kita buka, nah dia udah langsung mau kunci di sini. Ya kan? Tinggal kita pakai fingerprint, kita sudah masuk ke WhatsApp atau galeri, tadi galeri. Nah, galeri udah kekunci, kita buka aplikasinya. Oke, tinggal masukkan fingerprint, dia ada galeri itu. Foto-foto. Nah, jadi simple, mudah, kunci aplikasi gampang biar security kalian safety, makin aman, nggak banyak dilihat orang. Oke. Lanjut ke aplikasi ganda. Aplikasi ganda itu kayak misalkan aplikasi sosial media kalian bisa kalian jadikan dua. Oke. Jadi ke pengaturan aja langsung di sini, pilih aja yang tambahan fitur. Lalu kalian pilih yang Xclone. Nah, ada pilihan Xclone di sini. Oke, kalian pilih. Nah, di sini ada 4 aplikasi chatting dan sosial media gua. Misalkan gua mau menjadikan 2 untuk aplikasinya Facebook. Oke, tinggal tunggu lagi install, misalkan sama WhatsApp. Nah, lagi memasang. Oke, sama Instagram ada satu lagi. Oke, memasang. Sip. Kalau udah ada 3 tadi ya, WhatsApp gua cek dulu. WhatsApp gua udah ada 2. Ini yang sebelah sini 1 dan pojok sini 1. Oke. Tadi apa lagi? Facebook ya? Instagram gue udah ada 2 nih, kanan kiri nih. Oke, lanjut ke Facebook juga ada 2, 1 sama yang pojok sini 2. Oke, jadi berhasil ya. Itu ada yang namanya aplikasi ganda. Jadi kita bisa menjadikan 2 aplikasi sosial media atau chatting kita. Oke. Lanjut adalah fitur dari navigasi sistem. Oke, kalau kalian tahu dari tadi untuk navigasi sistem gua kan masih bawaan ya, masih ada gambar ini aneh, kotak bulat sama gambar apa namanya nih, segitiga. Nah, ini back, ini masuk ke home utama, ini masuk ke recent app. Nah, kan zaman sekarang udah ada gestur tuh ya, ala-ala gestur, jadi nggak usah pakai tombol-tombol gini lagi. Itu caranya gampang, navigasinya gampang, semuanya pakai gestur ya. Kalian buka ke settingan, lalu kalian pilih ke sistem. Nih yang paling bawah, sistem. Nah, di sini ada navigasi sistem. Nah, di sini navigasi sistemnya kalian pilih yang gerakan ya. Nah, dipilih yang gerakan. Jadi untuk tombolnya tuh hilang. Tombol yang tadi segitiga, bulat sama kotak ya. Hilang. Jadi pengoperasiannya kita sekarang pakai gestur. Misalkan kita mau buka recent app, aplikasi yang berjalan di latar belakang. Dari bawah kita seret ke atas, ditahan. Nah, ini aplikasi yang berjalan di latar belakang. Oke, misalkan kita mau ngeback. Nah, tadi gue buka pengaturan ya. Gue mau ngeback, seret aja apa namanya, seret ya. Seret aja dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sekali. Nah, itu ngeback. Kalau kalian mau masuk ke menu home utama, dari bawah ke atas tapi jangan ditahan. Langsung aja lepas. Nah, oke, jadi itu gampang. Itu adalah fitur navigasi. Kalian coba-coba aja, kalian pasti bisa. Oke. Lanjut adalah fitur dari layar utama atau pengaturan tampilan kalian. Oke. Jadi di layar utama ini sesuai selera kalian aja sih. Sebenarnya di sini gue mau masukin fitur ini. Jadi biar tampilan dari home utama kalian, yang kalian lihat ini saat ini itu enak tampilannya, jadi nggak banyakkan icon aplikasi, dan juga ukuran aplikasinya juga padat, agak gede tapi nggak terlalu gede, jadi ada 5 buah juga di sini. Oke, caranya kalian cubit aja handphone kalian, set, mana nih, nah sampai kayak gini, buka ke fitur menu yang pojok kanan bawah. Nah, di sini sudah kalian masuk ke menu tampilan. Nah, di sini kalian banyak berbagai jenis aplikasi, berbagai jenis settingannya yang bisa kalian setting. Kalian cek aja, kalian setting aja sendiri sesuai keinginan kalian. Gue paling ngasih gambarannya aja, nggak terlalu yang spesifikasi ya. Jadi kalau pengaturan tampilan
kita bisa ubah icon dari aplikasi kita. Misalkan ukuran ikonnya gue di sini pakai yang 110, atau kalian mau suka yang kecil bisa, atau yang gede sekalian juga bisa. Oke, kalau gue pakai yang 110 ya, yang udah enak dilihat ya. Nah, QC desktop itu tampilannya tadi, apa namanya, di bagian bawah layar gue itu ada 5 icon yang bisa sejajar. Oke, icon kolom dalam folder, kalau kalian mau bikin folder itu bisa kalian berapa kali berapa. Oke, lalu kayak misalkan lencana bernomor. Ini lencana bernomor tuh kayak misalkan ada notifikasi di Facebook, nah kita ada angka 1 nih ya. Angka 1 itu menunjukkan satu notifikasi yang ada di Facebook. Atau kalian kalau nggak suka yang ada nomor kayak gini, kalian bisa nonaktifkan aja. Kalian pilih yang apa kayak misalkan bulat aja, nggak pakai angka jadinya, oke. Dan ada lagi yang apa, pengaturan gerakan juga bisa kalian setting sesuka keinginan kalian aja. Ya, sesuka keinginan kalian aja, kalian bisa coba-coba sendiri. Oke. Jadi ini adalah fitur yang namanya pengaturan tampilan layar utama. Oke. Lanjut, di Infinix ini ternyata kita juga dikasih fitur mantep nih, fitur keren yang gue suka nih. Jadi fitur tambahan WhatsApp, kalau gue kasih nama ya. Sebenarnya sih namanya bukan fitur tambahan WhatsApp, jadi gue ngarang-ngarang sendiri aja. Jadi kalian buka ke setting, masuk ke tambahan fitur. Nah, di sini ada pendorong sosial namanya. Kayak apaan gitu namanya pendorong sosial. Jadi pendorong sosial itu kayak misalkan kita bisa pengubah suara. Nah, kita bisa ubah suara kita nih kalau kita lagi telepon-teleponan pakai WhatsApp. Misalkan suaranya berkarakter atau gimana. Nah, kalian bisa coba-coba sendiri aja ya. Karena gue nggak terlalu nggak terlalu kepengen gitu, nggak terlalu tertarik lah istilahnya sama pengubah suara. Nah, rekam suara, nah gue tertarik lebih sama yang ini, aktifkan rekaman WhatsApp. Nah, ini lebih cakep nih. Jadi kita misalkan lagi ngobrol sama teman kita, telepon-teleponan pakai WhatsApp ya, kita bisa rekam gitu, nggak hanya telepon pribadi aja, telepon pulsa maksudnya, nggak hanya telepon pulsa aja yang bisa kita rekam. Jadi WhatsApp juga kita bisa rekam, tinggal kalian aktifkan aja rekaman WhatsApp. Oke, di sini lanjut ke video beauty. Nah, kalau kalian video callan nih, kalian berasa jadi lebih keren, lebih cantik gitu. Oke. Lanjut ke mode kilasan. Mode kilasan itu kayak notifikasi, misalkan pesan yang dipanggil kembali akan ditampilkan di sini. Oke, kayak notifikasi aja. Lanjut flash LED untuk peringatan. Misalkan ada WhatsApp masuk, nah flash LED kita akan nyala di sini. Oke, kalau kalian mengaktifkannya. Status WhatsApp juga bisa kita simpan nih. Ya, status WhatsApp juga bisa kita simpan, kalian coba aja. Sama bersihkan WhatsApp, mode WhatsApp, misalkan handphone kita hanya ini istilahnya di apa namanya? Ada fitur kayak iPhone itu do not disturb. Misalkan handphone kita hanya bisa digunakan untuk WhatsApp aja. Maksudnya notifikasinya hanya WhatsApp aja yang akan muncul. Kalian bisa juga untuk aktifkan. Lalu satu lagi paket stiker. Paket stiker kita dapat stiker ya, dapat stiker dari Infinix langsung, lumayan ada 4 biji. Sama kita juga bisa buat stiker Anda sendiri. Kalian juga bisa bikin stiker sendiri, oke? Kalian coba-coba aja dari pendorong sosial ini. Nah, cakep kan? Infinix udah ada fitur buat WhatsApp-nya sendiri loh, keren. Lanjut, gue mau kasih tahu fitur yang namanya mood game atau mode game atau apalah itu. Yang penting buat mood game ya. Kalian buka ke setting, lanjut ke fitur tambahan fitur ya. Lalu di sini ada pilihan mode game. Nah, mode game itu kalian aktifkan dulu ya di sini ya. Jadi meningkatkan pengalaman game. Panel asisten game. Nah, ini kalian aktifkan juga data game. Kita juga bisa ngelihat kayak data game, kapan kita bermain di handphone ini, berapa lama kita bermain, berapa lama total kita menghabiskan kuota saat kita bermain. Ada grafiknya juga di sini. Durasi game dalam 7 hari kita udah main PUBG Mobile selama berapa menit, Call of Duty selama berapa menit. Nah, jaringan selulernya juga kita udah bisa cek untuk PUBG Mobile kita habis berapa giga nih untuk main selama 7 hari. Nah, jadi di sini lengkap karakter apa namanya, supaya kita nggak blown amat main game mulu gitu. Jadi kita udah ada datanya di sini. Lengkap, keren. Menurutku keren banget ini fitur. Jadi kita nggak asal main game terus aja main game, terus aja main game. Jadi kita punya datanya. Kita main game baru setengah jam nih, nanggung 1 jam, ya udah. Nunggu 1 jam, kita punya data ini. Oke. Jadi di sini ada juga yang mode notifikasi pesan. Nah, misalkan kita lagi main game, nah ini kita aktifin aja. Jadi
nggak mengganggu kita saat main game, jadi notifikasinya ada muncul di atas gitu aja. Oke. Lalu kita ada aktifkan anti kecanduan game. Nah, ini nih durasi game hari ini. Data durasi game. Nah, 6 detik tuh ada tuh. Hari ini gue baru buka game 6 detik. Nah, pengingat kesehatan setelah 2 jam bermain nonstop atau 4 jam bermain game yang akan terakumulasi. Jadi kalian ada notifikasi. Sehari ini lu udah main 2 jam nih, sehari ini lu udah main 4 jam nih. Jadi kita bisa tahu, oh gue stop lah, gak usah main game lagi. Keren sih fitur-fitur kayak gini sebenarnya. Anti kecanduan game. Pengaturan lanjutan, misalkan ini mode anti disengaja, matikan fungsi penyesuaian kecerahan otomatis. Oh, ini sesuai keinginan kalian aja. Manajemen permainan, oke. Pengaturan jendela mengambang. Oke, ini jendela mengambang ketika kita main game ada notifikasi mengambang nih, apa saja yang mau kita atur, ada WhatsApp, Messenger, Message atau Google Chrome. Kalian setting aja sesuai keinginan kalian. Tapi menurut gue mod game di Infinix ini keren loh. Ada data game, ada bikin kita nggak kecanduan, kita dapat notifikasi. Kita udah berapa lama main game, jadi nggak bego-bego amat gitu. Oke, menurut gue keren. Di mode game di Infinix ini. Sip. Lanjut ke setting rekam layar. Nah, rekam layar di Infinix nih sebenarnya gue dari kemarin nyari-nyari di settingan itu di mana rekam layarnya. Sebenarnya gue udah tahu di sebelah sini di mode apa sih namanya nih, mode ya gini lah. Mode kayak gini gue lupa namanya. Mode kayak gini ada, cuman gue mau ngubek-ngubek di settingan juga gitu. Biasanya kan kalau di handphone lain di settingan tuh ada, tapi gue belum nemuin nih settingan rekam layar tuh di mana. Jadi gue langsung aja ke menu yang kayak gini ya. Kalian seret aja dari atas ke bawah gitu. Kalian pilih aja yang namanya rekam layar. Nih. Oke, perekaman layar bersuara di sini. Tapi jangan kalian klik sekali, kalian klik lalu ditahan. Nah, kalian akan masuk ke pengaturannya. Nah, suara. Nah, di sini suara penting ya. Kalian pilihnya perekaman layar bersuara. Jadi suara kita masuk, suara game atau suara handphonenya juga ikut terekam. Suara kita terekam dan suara handphone gamenya juga terekam. Oke. Lalu kualitas gambarnya udah pasti otomatis kalian pilih yang tinggi aja biar hasilnya bagus. Sama rekam posisi klik di layar. Misalkan nih buat video tutorial nih, kita klik di sini ada kayak semacam jejak. Kita klik sini tuh pasti akan nongol nanti. Kalau gue sih nggak aktifin karena gue bukan kasih tutorial gitu. Jadi ini settingan yang harus kalian ikutin ya, biar kalian rekam layar itu enak. Nih biasanya para gamer nih suka nih rekam layar kayak begini. Oke, jadi itu adalah settingan perekaman layar. Lanjut ke fitur yang namanya split screen. Nah, split screen sebenarnya tadi yang mau gue taruh yang di awal-awal, tapi biar kalian nonton lah. Kalian pasti nunggu-nunggu kan fitur split screen di handphone Infinix Note 10 Pro itu gimana? Gue taruh di akhir loh. Oke, jadi kalian masuk aja ke ini menu recent app. Nah, misalkan kalian kan pasti kan udah buka, misalkan kalian udah buka aplikasi YouTube. Nah, udah buka aplikasi YouTube nih, misalkan kalian gue mau buka aplikasi YouTube bareng sama aplikasi Google Chrome, jadi gue bisa riset sama browser di Google Chrome sambil nonton YouTube. Nah, caranya gampang, kalian buka menu recent app yang kayak gini ya, menu recent app. Nah, di sini di menu recent app Chrome sama YouTube ini bisa kalian split screen kan. Kalau kalian bisa caranya tahu biar bisa split screen tuh ada kode sama dengan kayak gini tuh. Kode sama dengan ini ada 2 kayak gini, berarti bisa di fitur split screenin. Oke, misalkan YouTube, kita klik aja di sini. Nah, YouTube misalkan sama si Google Chrome atau pengaturan atau yang bisa lainnya juga bisa. Di sini misalkan gue sama Google Chrome. Nah, jadi udah ada 2. Di Google Chrome ada, di YouTube juga kita bisa nonton. Oke. Kita bisa setting untuk ukurannya juga, mau ukurannya lebih besaran. Kita browsing Google Chrome atau WhatsApp yang lebih besar juga bisa. Oke, tinggal kita sesuaikan aja sesuka keinginan kita. Jadi itu cara yang paling termudah untuk cara split screen. Oke. Lanjut yang terakhir. Udah ada 14 tadi yang udah gua kasih ya. Yang terakhir ini adalah fitur dari layar kunci. Nah, layar kunci itu ya kayak gini. Nah nih, ini adalah namanya layar kunci. Nah, kalau gue buka pakai Face ID, gue langsung kebuka infonya. Oke, jadi pertama kalian pilih aja ke setting.
Lalu kalian pilih ke layar dan kecerahan. Mana nih layar dan kecerahan? Nah, di sini ada yang namanya pilihan layar kunci. Nah, paling bawah biasanya nih. Layar kunci. Nah, di sini ada beberapa pengaturan layar kuncinya, kayak pemberitahuan layar kunci. Tampilkan isi notifikasi. Nah, tampilkan notifikasi tapi sembunyikan isi. Jangan tampilkan notifikasi layar kunci. Nah, gue sih pilihnya yang tampilkan isi notifikasi semuanya. Jadi notifikasinya muncul sama isi-isinya juga muncul. Jadi yang kedua adalah tambahkan teks di layar kunci. Misalkan gue contoh, gue kasih teks ya, Vika Progress nama channel gue. Sip, simpan. Nanti kita lihat ya. Jadi yang dua ini ya. Jadi tes kita masuk ke layar kunci. Ini gue pakai jari yang nggak ada fingerprintnya ya. Aduh, pakai muka lagi. Mukanya gue kesampingin dulu dah. Nah, oke. Di sini kalian lihat nih, ada tulisan Vika Progress udah muncul. Ya, ada tulisan Vika Progress. Nanti kalau misalkan ada notifikasi, otomatis notifikasinya itu udah bisa kita lihat juga isinya. Notifikasi Facebook misalkan pesannya tuh apa gitu, udah bisa kelihatan juga. Sayang ini gue lagi nggak ada notifikasi karena ini handphone cuman buat multimedia aja, nggak buat gua, bukan buat handphone utama. Oke. Ya udah, jadi segitu aja ya. Ada kurang lebih 14 tips dan trik seputar Infinix Note 10 Pro. XOS-nya atau 10OS-nya udah versi yang ke-7. Kalau kalian punya handphone Infinix lainnya yang udah apa namanya 10OS atau XOS-nya itu versi 7, kalian bisa ikutin cara gua yang di video gua kali ini. Oke, ya udah segini dulu aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye.